Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Citra Devi, NPM 1811060256 dari Biologi F kelompok 4. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai evaluasi kurikulum, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir sekolah mata kuliah pengembangan kurikulum semester 5 yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD. Dalam sebuah proses pembelajaran, komponen yang turut menentukan keberhasilan sebuah proses adalah evaluasi. Melalui evaluasi, orang akan mengetahui sampai sejauh mana penyampaian pembelajaran atau tujuan pendidikan atau sebuah program dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan salah satu komponen paling penting dalam tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan kurikulum. Evaluasi menjadi bagian integral dari kurikulum. Evaluasi menjadi bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta dalam hasilnya. Tapi dengan adanya evaluasi, kita dapat menjadikan hasil yang diperoleh sebagai balikan atau feedback dalam memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum. Hasil kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Sebelum melangkah ke pembahasan yang lebih lanjut, kita harus paham pengertian dari evaluasi kurikulum. Nah, jadi apa pengertian dari evaluasi kurikulum? Menurut Hamid Hasan, pengertian evaluasi adalah sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Sedangkan pengertian evaluasi menurut Sukmadinata, evaluasi merupakan kegiatan yang luas, kompleks, dan terus-menerus untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi juga meliputi rentangan yang cukup luas, melalui dari yang bersifat sangat informal sampai dengan yang sangat formal. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seperti itu. Dengan pengertian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah yang mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membantu keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dilaksanakan. Atau evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembang kurikulum dalam rangka menentukan efektivitas kurikulum. Ada beberapa tujuan dari evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama, menyediakan informasi mengenai pengembangan dan pelaksanaan kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Artinya, evaluasi akan membantu para pengambil keputusan berdasarkan berbagai informasi mengenai kegiatan yang dilakukan dalam proses pengembangan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan pelaksanaan evaluasi kurikulum.
Yang kedua yaitu menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu. Artinya, evaluasi akan memberikan judgement terhadap kriteria keberhasilan atau kegagalan terhadap apa yang terjadi. Yang ketiga yaitu mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Artinya, evaluasi akan memberikan solusi tindakan yang akan dilakukan sebagai upaya perbaikan. Yang terakhir yaitu untuk memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum, yaitu evaluasi akan memberikan pertimbangan mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu kurikulum. Nah, mengenai perbedaan konsep dan strategi pengembangan dan penyebaran kurikulum juga menimbulkan perbedaan dalam rancangan evaluasi, yaitu yang pertama, model evaluasi yang bersifat komparatif, menekankan pada tujuan atau objektif yang sangat sesuai bagi kurikulum yang bersifatnya rasional dan menekankan isi atau materi, content based kurikulum. Yang kedua yaitu pendekatan yang bersifat bebas atau lepas dari tujuan, lebih memungkinkan untuk mengevaluasi kurikulum yang menekankan pada situasi atau situation based kurikulum. Yang ketiga yaitu pendekatan yang bersifat elektif, lebih cocok jika diterapkan dalam kurikulum yang menekankan organisasi. Selanjutnya yaitu mengenai peranan evaluasi kurikulum. Peranan evaluasi kurikulum khususnya dalam penentuan kebijakan pendidikan itu berkenaan dengan 3 hal. Yang pertama yaitu evaluasi sebagai moral judgment atau penilaian. Jadi konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Hasil dari suatu evaluasi berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan berikutnya. Yang kedua yaitu evaluasi dan penentuan keputusan. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pendidikan atau kurikulum ini sangatlah banyak. Misal, guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, para guru pengembang kurikulum dan sebagainya. Pada prinsipnya, tiap individu di atas membuat keputusan sesuai posisinya. Besar kecilnya peranan keputusan yang diambil itu sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya, serta lingkup masalah yang dihadapinya. Misalnya, siswa mengambil keputusan sesuai dengan kepentingannya. Apabila seorang siswa mendapat nilai yang kurang baik, maka keputusan yang diambil dapat meningkatkan kualitas belajarnya. Beberapa hasil evaluasi akan menjadi pertimbangan bagi pengambil keputusan. Yang ketiga yaitu evaluasi dan konsensus nilai. Dalam berbagai situasi, pendidikan serta kegiatan pelaksanaan evaluasi kurikulum, sejumlah nilai-nilai dibawakan oleh orang-orang yang ikut terlibat dalam kegiatan penilaian atau evaluasi. Para partisipan dalam evaluasi pendidikan dapat terdiri dari orang tua, siswa, guru, pengembang kurikulum, administrator, dan sebagainya. Sebagai kesatuan penilaian, di antara mereka, partisipan dalam evaluasi pendidikan hanya dapat dicapai melalui suatu konsensus. Ada 2 kriteria dalam penilaian kurikulum. Yang pertama yaitu kriteria berdasarkan tujuan yang telah ditentukan atau sering disebut sebagai kriteria patokan. Yang kedua yaitu kriteria berdasarkan norma-norma atau standar yang dicapai sebagaimana adanya. Kemudian, aspek-aspek yang harus dievaluasi menurut Arik Lewy sesuai dengan tahap-tahap dalam pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan tujuan umum. Tujuan umum ini bertalian erat dengan nilai-nilai, aliran-aliran, dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Sering tujuan umum pendidikan ditentukan oleh pemerintah. Jadi, yang perlu dinilai ialah apakah tujuan kurikulum telah sesuai dengan nilai-nilai bangsa, politik pemerintah, dalam pembangunan negara, perkembangan zaman, aspirasi masyarakat, tetapi juga kebutuhan anak dalam menghadapi hidupnya di masa mendatang. Yang kedua yaitu perencanaan. Kurikulum harus diperhatikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga sebelum pengembangan kurikulum harus diadakan perencanaan bagian-bagian dari kurikulum sehingga kurikulum bisa sesuai dengan kebutuhan perkembangan dari masyarakat. Yang ketiga yaitu uji coba dan revisi. Tiap pembaharuan kurikulum hendaknya melalui tahap uji coba dengan sampel terbatas untuk melihat kelemahan-kelemahan yang harus direvisi. Berbagai alat tes formatif diperlukan untuk itu. Di samping mengobservasikan proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas yang dituangkan dalam bentuk laporan.
dapat juga meminta pendapat atau penilaian para siswa tentang pengalaman belajar mereka dengan kurikulum baru itu, dari pendapat guru, ahli bidang disiplin ilmu, ahli psikologi, dan para pendidik. Berdasarkan uji coba itu diadakan revisi dan perubahan-perubahan program pendidikan yang masih dapat lagi diuji cobakan. Yang selanjutnya yaitu uji lapangan. Setelah diperoleh program yang dianggap cukup mantap berdasarkan uji coba dan revisi, maka sudah waktunya untuk melaksanakan uji lapangan. Bila uji coba dilakukan dengan menemukan kelemahan-kelemahan program, maka uji lapangan ini dipelajari kondisi-kondisi di mana kurikulum itu dapat dijalankan agar berhasil baik. Diperhatikan misalnya kesiapan tenaga pengajar, administrasinya, kemudian muridnya, keadaan dan lokasi sekolah itu di kota atau di pedesaan, kemudian besar sekolahnya, fasilitasnya, keadaan sosial ekonominya, dan sebagainya. Yang kelima yaitu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan suatu kurikulum yang baru harus disertai oleh berbagai perubahan lain, misal pendidikan guru, pre-service maupun in-service, metode pengajar, buku pelajaran, serta alat-alat instruksional lainnya. Bila bahannya baru seperti matematika modern, maka guru-guru dapat membentuk penataran sehingga dalam pelaksanaan kurikulum ini, guru sudah menguasai dan mampu mengajarkan pelajaran kepada siswa dengan baik dan profesional. Dalam pelaksanaan kurikulum, perlu ada kerjasama dan bantuan dari pihak-pihak pendidikan, seperti komite, kepala sekolah, dan juga serta guru, maupun dari pihak orang tua, serta masyarakat pada umumnya. Menurut Zainal Arifin, terdapat 10 model evaluasi kurikulum. Yang pertama, yaitu model Tyler. Model ini dibangun atas 2 dasar pemikiran. Yang pertama yaitu evaluasi ditujukan pada tingkah laku peserta didik. Yang kedua yaitu evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melaksanakan kurikulum dan sesudah melaksanakan kurikulum atau hasilnya, seperti itu. Ada 3 langkah pokok yang harus dilakukan oleh pengembang kurikulum. Yang pertama yaitu menentukan tujuan kurikulum yang akan dievaluasi. Yang kedua yaitu menentukan situasi di mana peserta didik memperoleh kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan. Yang ketiga yaitu menentukan alat evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur tingkah laku si peserta didik. Model yang kedua yaitu model yang berorientasi pada tujuan atau Goal Oriented Evaluation Model. Model evaluasi ini menggunakan tujuan-tujuan tersebut sebagai kriteria menentukan keberhasilan. Model ini dianggap lebih praktis untuk mendesain dan mengembangkan suatu kurikulum, menentukan hasil yang diinginkan dengan rumusan yang dapat diukur. Kelebihan model ini terletak pada hubungan antara tujuan, kegiatan, dan penekanan pada peserta didik sebagai aspek penting dalam kurikulum. Kekurangannya adalah memungkinkan terjadinya proses evaluasi melebihi konsekuensi yang tidak diharapkan. Model yang ketiga yaitu model pengukuran. Model ini sangat menitik beratkan pada kegiatan pengukuran. Dalam pengembangan kurikulum, model ini telah diterapkan untuk mengungkapkan perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, serta sikapnya. Objek evaluasi dalam model ini adalah tingkah laku peserta didik yang mencakup hasil belajar atau kognitif, pembawaan, sikap, minat, bakat, dan juga aspek-aspek kepribadian peserta didik. Yang keempat yaitu model kesesuaian. Model ini memandang evaluasi sebagai bentuk atau kegiatan untuk melihat kesesuaian antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Objek evaluasi adalah tingkah laku peserta didik. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melihat model evaluasi ini, yang pertama yaitu merumuskan tujuan tingkah laku. Yang kedua yaitu menentukan situasi di mana peserta didik dapat memperlihatkan tingkah laku yang akan dievaluasi. Yang ketiga yaitu menyusun alat evaluasi. Yang keempat yaitu menggunakan hasil evaluasi. Selanjutnya atau model yang kelima yaitu model evaluasi sistem pendidikan. Model ini menentukan atau menekankan sistem sebagai suatu keseluruhan dan merupakan penggabungan dari beberapa model. Model ini menitik beratkan evaluasi pada 2 hal pokok. Yang pertama yaitu description.
yang terdiri dari dua aspek, yaitu intents atau goals dan observation atau effect. Dan yang kedua yaitu judgment yang terdiri dari standar dan judgment, di mana setiap hal tersebut terdiri atas 3 dimensi, yaitu konteks, proses, dan output. Model ini menuntut agar hasil evaluasi digunakan sebagai masukan untuk membuat keputusan dalam rangka menyempurnakan sistem kurikulum secara keseluruhan. Pendekatan yang digunakan adalah penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Model yang keenam yaitu model Alkin. Model Alkin, evaluasi adalah suatu proses meyakinkan keputusan, mengumpulkan informasi, memilih informasi yang tepat, dan menganalisis informasi sehingga dapat disusun laporan bagi pembuat keputusan dalam memilih berbagai alternatif. Menurut Alkin, terdapat 5 jenis evaluasi. Yang pertama yaitu sistem assessment, yaitu untuk memberikan informasi tentang keadaan atau posisi dari suatu sistem. Yang kedua yaitu program planning, yaitu untuk membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program. Yang ketiga yaitu program implementation, yaitu untuk menyiapkan informasi apakah suatu program yang sudah dikenalkan kepada kelompok tertentu dapat secara tepat sebagaimana yang telah direncanakan. Yang keempat yaitu program improvement, yaitu memberikan informasi tentang bagaimana suatu program dapat berfungsi dan bekerja atau berjalan. Yang kelima yaitu program certification, yaitu memberikan informasi tentang nilai atau manfaat suatu program. Model yang ketujuh yaitu model Brinkerhoff. Robert Brinkerhoff mengemukakan 3 jenis evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, yaitu yang pertama fixed versus emergent evaluation design. Desain evaluasi fix atau tetap harus direncanakan dan disusun secara sistematik terstruktur sebelum program dilaksanakan. Yang kedua yaitu formative versus summative evaluation. Evaluasi formatif berfungsi untuk memperbaiki kurikulum, sedangkan evaluasi sumatif berfungsi untuk melihat kemanfaatan kurikulum secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu desain eksperimental dan desain kuasi eksperimental versus natural inquiry. Desain eksperimen banyak menggunakan pendekatan kuantitatif, random sampling, memberikan perlakuan, dan mengukur dampak. Tujuannya adalah menilai manfaat hasil percobaan dari suatu kurikulum. Dalam praktiknya, desain evaluasi ini agak sulit dilakukan karena pada umumnya proses kurikulum sudah ada atau sudah terjadi. Dalam desain evaluasi natural inquiry, evaluator banyak menghabiskan waktu untuk melakukan pengamatan dan wawancara dengan orang-orang yang terlibat. Kemudian yang kedelapan yaitu model illuminatif. Model ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif terbuka. Tujuan evaluasi ini untuk menganalisis pelaksanaan sistem, faktor-faktor yang mempengaruhi kelebihan dan kekurangan sistem, dan pengaruh sistem terhadap pengalaman belajar peserta didik. Yang kesembilan yaitu model responsif. Model ini menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik. Langkah-langkah kegiatan evaluasi meliputi observasi, merekam hasil wawancara, mengumpulkan data, mengecek pengetahuan awal peserta didik, dan mengembangkan desain atau model. Kelebihan model ini adalah peka terhadap berbagai pandangan dan kemampuannya mengakomodasi pendapat yang ambisius serta tidak fokus. Sedangkan kekurangannya yaitu pembuat keputusan ini sulit menentukan prioritas atau penyederhanaan informasi. Tidak mungkin menampung semua sudut pandang dari berbagai kelompok, membutuhkan waktu dan juga tenaga. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah model studi kasus. Karakteristik model ini yaitu terfokus pada kegiatan kurikulum di sekolah, di kelas, atau bahkan hanya kepada seorang kepala sekolah atau guru. Yang kedua, tidak mempersoalkan pemilihan sampel. Yang ketiga, yaitu hasil evaluasi ini hanya berlaku pada tempat evaluasi itu dilakukan. Yang keempat, yaitu tidak ada generalisasi hasil evaluasi. Yang kelima, yaitu data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Yang keenam, yaitu adanya realistik yang tidak sepihak. Seperti itu.
Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kali ini yaitu, dalam pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan dari si kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembangan kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan dari kurikulum. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.